Gairah liar ayah mertua, bab 21. Iya tapi jangan sering-sering. Nggak enak dilihat tetangga, ucapku. Iya, Di. Ucap Mas Dika sembari berpindah tempat duduk ke sebelahku. Aku kangen sama kamu, Di. Ucap Mas Dika sambil memegang tanganku. Seketika aku menarik tanganku dari genggaman tangannya. Aku pun beranjak dari tempat dudukku, dan menjauh dari Mas Dika. Kamu kenapa? Tanya Mas Dika sedikit heran dengan sikapku. Ingat, Mas. Kita sudah punya pasangan, ucapku lirih. Bukannya kemarin kamu mau melakukannya? Kata Mas Dika menatap ke arahku. Anggap saja tidak pernah terjadi. Aku merasa bersalah sama suami dan istri kamu. Semalaman aku menangis, Mas. Kataku sambil menundukkan wajahku. Apa kamu melupakan kejadian kemarin begitu saja? Kita melakukannya dari hati kita. Atas dasar cinta, ucap Mas Dika. Cinta tidak harus melakukan seperti itu. Mas, kataku lirih. Jadi kamu tidak mau melakukannya lagi? Tanya Mas Dika. Enggak, Mas. Ucapku tegas. Iya sudah kalau itu mau kamu. Ucap Mas Dika sembari menghela nafas panjang. Maaf Mas, ucapku. Tapi... Mas Dika menghentikan perkataannya karena handphonenya berdering. Beberapa saat setelah Mas Dika menerima telepon. Iya sudah aku pulang dulu ya, Di. Sebentar lagi ada pembeli motor, kata Mas Dika. Iya Mas, ucapku melihat ke arah Mas Dika. Hubungan gelapku berjalan lancar. Aku dan Mas Dika sama-sama lihai menyimpan rahasia. Sehingga sampai beberapa kali Mas Dika rutin menyambangiku di rumah, baik suamiku maupun istri Mas Dika sama sekali tidak mengetahui bahwa kami mempunyai hubungan yang spesial. Suatu pagi, setelah aku selesai beres-beres rumah dan menidurkan Ica di kamar, aku membaringkan tubuhku di samping anakku, kemudian handphoneku berbunyi tanda ada chat masuk. Ternyata chat dari Mas Dika. Dik, lagi ngapain? Tiduran aja, Mas. Sama siapa? Sama suamiku, Mas. Oh maaf ganggu. Sama Ica, haha. Sampai kaget Dik. Aku kesana ya. Jangan sering-sering, Mas. Sebentar saja, aku mau bicara penting. Mau ya? Terserah kamu, Mas. Beberapa saat kemudian. Tok, tok, tok. Ia tunggu. Aku pun bergegas membuka pintu. Loh. Sudah pulang, Mas? Tanyaku kaget melihat suamiku berdiri di depan pintu. Kok kaget kamu, Di? Tanya suamiku melihat ke arahku. Iya jam segini kok sudah pulang? Jawabku dengan tenang. Ada berkas yang ketinggalan, Di. Aku mau keluar kota, ucap suamiku sembari pergi ke kamar untuk mengambil berkasnya. Nanti aku pulangnya malam ya, Di. Ujar suamiku sambil mencari berkasnya di lemari. Sama siapa kamu, Mas? Sama teman? Jawab suamiku sambil mencari berkasnya di lemari. Cowok apa cewek? Tanyaku penasaran. Bukan urusan kamu? Jawab suamiku. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu kamu sama siapa. Jawabku dengan tegas. Cewek. Jawab suamiku singkat sambil berdiri di hadapanku. Bu Lisa? Tanyaku dengan nada keras sembari menatap suamiku. Kamu ini ya? Ini masalah kerjaan? Bukan mau senang-senang? Ujar suamiku dengan suara lantang dan emosi. Aku hanya diam mendengar perkataan suamiku. Ya sudah aku berangkat. Ujar suamiku. Nggak ngopi dulu? Nggak usah. Aku ditunggu ini. Ucap suamiku. Ica sudah makan? Tanya suamiku melihat ke arah Ica yang tidur nyenyak di atas tempat tidur. Sudah, Mas. Ucapku singkat. Papa berangkat kerja dulu ya. Nah, kata suamiku mencium kening Ica yang sedang tidur pulas. Hati-hati, Mas. Kemudian aku mencium tangan suamiku. Setelah suamiku berangkat aku duduk di ruang tamu. Sempat aku kaget. Aku pikir Mas Dika yang datang ternyata suamiku.
Aku terlalu fokus chat dengan Mas Dika sampai tidak mendengar suara mobil suamiku. Saat aku duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan berjalan untuk membuka pintu. Apalagi yang ketinggalan, Mas? Ucapku sambil menuju ke pintu rumah. Saat pintu dibuka, Mas Dika. Kataku melihat Mas Dika berdiri di depan pintu rumahku. Tadi mau ke sini, tapi aku lihat ada mobil suamimu, ujar Mas Dika. Ia barusan pulang, tapi sudah berangkat lagi. Masuk Mas, ucapku menyuruh Mas Dika masuk. Kenapa murung Dik? Tanya Mas Dika melihat ke arahku. Nggak apa-apa, ucapku menundukkan wajahku. Kalau ada masalah cerita sama aku, kata Mas Dika. Nggak apa-apa kok. Oh iya jangan sering-sering ke sini Mas. Pintaku kepada Mas Dika. Tapi aku kangen sama kamu, ucap Mas Dika. Aku takut dilihat orang. Mas, ucapku lirih. Aman kok tenang saja. Kira-kira suamimu balik lagi nggak? Tanya Mas Dika. Tadi suamiku sudah bilang kalau mau pulang malam. Mas, ujarku kepada Mas Dika. Bisa santai ya? Ucap Mas Dika tersenyum senang. Ya jangan seharian juga. Mas, ujarku. Ica kemana? Tanya Mas Dika. Tidur Mas, jawabku singkat. Duduk di sini, aku mau bicara penting sama kamu. Kata Mas Dika menyuruhku duduk di dekatannya. Waktu itu Mas Dika duduk di kursi panjang ruang tamuku. Mau bicara apa? Mas? Tanyaku menuruti kemauan Mas Dika dan duduk di sebelahnya. Kemudian Mas Dika mulai memegang tanganku. Seketika aku menarik tanganku. Aku ingin mendaki ke puncak sekali lagi. Dik, kata Mas Dika sembari melihat ke arahku dengan sorot mata yang tajam. Kalau terus-terusan, aku takut semakin terperosok lebih dalam lagi. Mas? Ujarku kepada Mas Dika. Terakhir Dik, aku janji, kata Mas Dika. Aku terdiam mendengarkan perkataan Mas Dika. Jantungku berdegup sangat kencang. Bagaimana jika suamiku atau istri kamu tahu? Kemungkinan terburuknya pasti kita diceraikan. Ujarku lagi. Kita rahasiakan hal ini. Kalaupun mereka tahu, aku siap tanggung jawab, kata Mas Dika. Ingat, kita punya buah hati, ucapku memandang wajah Mas Dika. Iya aku tahu. Tapi aku sayang sama kamu, melebihi istriku. Kata Mas Dika sambil mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kemudian Mas Dika memelukku dengan hangat, seolah aku adalah dunianya. Aku tidak bisa membayangkan ada yang lebih baik dari perasaan ini. Saat aku dipeluk Mas Dika, aku ingat, kalau suamiku akan pergi keluar kota bersama Bu Lisa, membuat sisi liarku muncul kembali. Dengan perlahan Mas Dika menciumku. Aku menutup mataku untuk merasakan kehangatannya. Mencium aroma parfumnya yang khas, dan mendengarkan debaran jantungnya. Mas Dika mengelus rambutku dan bergumam. Kita ke kamar yuk, bisik Mas Dika. Aku membayangkan suamiku yang menghabiskan waktu bersama Bu Lisa di luar kota. Kalau suamiku bisa, kenapa aku tidak? Gumamku dalam hati. Mau? Tanya Mas Dika lagi. Iya? Jawabku dengan lirih sembari mengangguk pelan. Aku langsung merasakan darahku naik ke kepalaku. Jantungku langsung berdebar dengan keras. Aku tidak tahu apa yang merasukiku sampai aku mengatakan itu. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Saat Mas Dika tiba-tiba menggendongku masuk ke kamar belakang. Mas. Mas Dika hanya tersenyum saat dia menggendongku menuju tempat pendakian. Kemudian Mas Dika merebahkan tubuhku. Kita akan mendaki bersama lagi ke tempat yang lebih tinggi. Kita pasti menemukan keindahan dan kenikmatan sepanjang pendakian. Apalagi kalau sampai di puncak bersamaan, kata Mas Dika mesra. Aku menarik tangannya yang sedang berusaha melepaskan kaosnya. Secara sukarela aku membantunya melepaskan kaosnya itu dan melemparkannya ke lantai. Aku sudah membayangkan betapa indahnya mendaki bersama Mas Dika. Apalagi ketika nanti melayang di atas puncak tertinggi dalam kenikmatan.
Nafasku menjadi makin memburu, karena emosi yang campur aduk dari kegugupan dan gairah. Kamu bisa liar juga ternyata, ucapnya lirih. Kemudian dia tersenyum dan mencium dahiku. Aku meleleh saat dia menyentuhku sambil mengatakan, "Aku mencintaimu." Saat itu juga, aku merasa begitu benar bersama dengan dirinya. Siap memberikan segalanya yang aku miliki. Siap memberikan seluruh diriku kepadanya. Puncaknya tinggi gak, Mas? Soalnya aku takut ketinggian. Kataku menatap Mas Dika. Justru semakin tinggi semakin enak. Tenang, aku akan melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman selama pendakian. Ucap Mas Dika. Mas Dika menatapku sambil mengaitkan rambutku ke belakang telingaku. Dia menyentuh wajahku lagi dengan lembut kemudian mengangkat daguku untuk menciumku. Aku pun membalas ciumannya. "Kamu cantik," bisiknya. Kemudian aku beranjak dari tidurku dan merebahkan Mas Dika. Kali ini aku yang akan memimpin pendakian. Aku meraihnya, dan langsung aku tancap memulai pendakian. Bless! Ah! Pendakian kami mulai. Aku memeluk erat Mas Dika, kadang juga aku merintih karena perjalanan begitu menantang. Mas Dika menawarkanku sensasi yang tidak pernah kubayangkan. Saat itu juga, aku merasakan intensitasnya, kelembutannya, dan kekuatannya saat aku membalas tiap cintanya. Tidak lama kemudian setelah berpacu dalam ketinggian akhirnya kami mencapai puncak dengan selamat dan nikmat. Aku ambruk samping Mas Dika, bernafas dengan susah payah sementara keringat mengalir di wajahnya. Matanya tertutup saat dia berusaha mengambil nafas. Aku melihatnya tergeletak sambil berusaha mengambil nafas. "Kamu, ternyata tidak seburuk yang aku kira," ujar Mas Dika sembari mengatur nafasnya. Aku mengambil bantal dan menghantam wajahnya. "Dasar," ucapku. "Hahaha, aku hanya bercanda," kata Mas Dika. Aku tidak bisa menahan senyumku saat aku membenamkan wajahku pada dadanya. Aku menutup mataku untuk membiarkanku mendengar detak jantungnya. Kami berpelukan dengan dan menyerah pada hasrat kebutuhan kami. Kami mendaki nikmat melebihi fantasi, mimpi ataupun realita. Aku merasakan bibir lembutnya di dahiku, sebelum dia menyerah pada kelelahannya. "Mas Dika." Dia membuka matanya. "Aku mencintaimu," ucapku tersenyum kepadanya. Di saat mengistirahatkan tubuh kami, tiba-tiba terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Kami berdua terperanjat dan beranjak dari ranjang. "Siapa, Dik?" tanya Mas Dika dengan wajah panik sambil merapikan bajunya. "Nggak tahu," jawabku sambil memakai bajuku dengan buru-buru. "Suamimu?" tanya Mas Dika lagi. "Mungkin, Mas," jawabku singkat. "Aduh. Bagaimana ini?" kata Mas Dika khawatir. "Tok, tok, tok. Kamu ke dapur ya, Mas?" ucapku menyuruh Mas Dika ke dapur. "Mau bilang apa aku sama suami kamu?" tanya Mas Dika dengan panik. "Sudah kamu diam saja. Biar aku yang ngomong kalau kamu lagi benerin kompor." "Kamu pura-pura saja benerin kompor ya, Mas?" ujarku menenangkan Mas Dika yang sangat panik. "Iya, Dik," ucap Mas Dika. Tok, tok, tok. Aku pun bergegas membuka pintu sedangkan Mas Dika pergi menuju ke dapur. Tok, tok, tok. "Iya, tunggu," ucapku menuju ke arah pintu. Setelah pintu dibuka, "Ayah." Aku kaget melihat ayah mertuaku berdiri di depan pintu rumahku. Bersambung.